إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna takwa yang disampaikan oleh Talq bin Habib Al-Anazi, yang beliau adalah seorang ulama tabi'in, wafat di Makkah sebelum tahun 100 Hijriah. Beliau mendefinisikan takwa, yaitu kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu ialah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya petunjuk dari Allah, yaitu di atas ilmu, di atas dalil. Laksanakan ketaatan di atas dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tarju thawab Allah, agar engkau, atau karena itu engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala atas ketaatanmu tersebut. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu 'iqaballah. Dan juga takwa berarti engkau meninggalkan seluruh kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya petunjuk dari Allah, yaitu di atas dalil. Takhafu 'iqaballah, semata-mata engkau lakukan itu semua, engkau tinggalkan kemaksiatan tersebut. Takhafu 'iqaballah, karena engkau takut akan hukuman Allah, akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa yang sebenarnya. Semoga
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa berhias diri dengan takwa. Karena sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, berbekallah kalian semuanya, fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbekalan terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiket kita masuk surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ketampanan, kecantikan, kekayaan, kemewahan dunia yang kita dapatkan ataupun jabatan yang saat ini kita dapatkan, bukan. Akan tetapi bekal atau tiket menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimuliakan di antara para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu perkara di era yang kita hidup serba mudah mendapatkan sesuatu, yaitu di era digital ini. Kita untuk mendapatkan informasi serba mudah. Kita untuk mendapatkan ilmu dunia, ilmu akhirat sangat mudah di zaman yang serba internet. Seluruhnya serba bisa diakses dengan, yaitu hanya dengan handphone, dengan internet. Bahkan dari rumah kita, dari dalam kamar kita, itu kita mudah mengakses apapun, ilmu dunia bahkan ilmu akhirat. Namun yang sangat disayangkan ialah ternyata masih banyak di antara kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran, padahal belajar membaca Al-Quran bukan hanya dapat dipelajari dengan offline, bertemu langsung dengan guru. Banyak di antara kaum muslimin yang belajarnya juga dengan online karena kesibukan dan aktivitas mereka yang padat, sehingga mereka hanya bisa belajar melalui online dengan guru, belajar membaca Al-Quran. Namun ternyata masih banyak di antara kaum muslimin di era yang serba mudah mendapatkan ilmu ini, masih banyak di antara mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, sehingga mereka ketinggalan banyak pahala. Mengapa demikian? Karena orang yang membaca Al-Quran dari sisi kemuliaan, derajat yang Allah berikan kepadanya, orang yang membaca Al-Quran lebih mulia derajatnya, lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak bisa membaca Quran. Orang yang bisa membaca Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran sewaktu-waktu, sehingga dengan bacaannya tersebut dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda membandingkan orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tidak bisa membaca Al-Quran di antara kaum mukminin. Kata beliau, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun." Permisalan seorang mukmin yang dia bisa membaca Al-Quran, kamathalil utrujjah, seperti buah utrujjah, rihuha tayyibun, aromanya wangi, wa ta'muha tayyibun, dan rasanya lezat. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah, dan permisalan orang beriman, orang mukmin yang tak bisa membaca Quran seperti at-tamrah, seperti buah kurma. La riha laha wa ta'muha hulbun, tidak ada aromanya, tidak ada wanginya, walaupun rasanya manis. Dari sini kita bisa mendapatkan faidah bahwasanya
Orang yang bisa membaca Quran berbeda derajatnya dengan orang yang tidak bisa membaca Quran. Di mana Nabi SAW memisalkan orang yang bisa baca Quran seperti buah utrujja yang lebih banyak manfaatnya, lebih kaya gizinya dibandingkan dengan buah kurma. Lebih banyak manfaatnya. Demikianlah orang yang bisa baca Quran, lebih banyak manfaat yang bisa dia dapatkan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dia sewaktu-waktu bisa membaca Quran ayat demi ayat, surah demi surah, juz demi juz. Sedangkan satu huruf yang dia baca bernilai 10 kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan tersebut dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dilipatkan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim saja dalam Al-Quran, kita telah mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala. Bayangkan kalau kita baca surah Al-Fatihah, berapa huruf dalam surah Al-Fatihah? Tentu sudah banyak pahala yang kita dapatkan. Bayangkan kalau juz demi juz kita baca. Habis sholat subuh satu halaman kita baca, habis sholat zuhur satu halaman kita baca, terus sampai waktu isya satu halaman setiap sholat, satu halaman setiap selesai sholat. Tentu banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Maka semakin banyak bacaan dari Al-Quran yang kita baca, tentu Allah akan menjadikan kita orang yang mendapatkan pahala yang banyak. Dan ingatlah kaum muslimin, bahwasanya bacaan Al-Quran kita itu yang Allah lipat gandakan satu hurufnya menjadi 10 kebaikan tersebut, artinya semakin banyak kita baca, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Itu semua adalah penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya pahala-pahala itu, kebaikan-kebaikan itu, yudhibnas sayyi'at, akan menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa. Berarti dengan kita memperbanyak membaca Quran, maka akan terhapus dosa-dosa kita, dengan syarat kita baca dengan ikhlas dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang tidak bisa membaca Quran, sungguh dia sangat merugi. Disebabkan apa? Dia tidak bisa membaca Al-Quran sewaktu-waktu. Artinya dia tidak bisa mendapatkan pahala yang banyak. Padahal membaca Al-Quran adalah perkara yang ringan di lisan, namun berat di timbangan. Ringan di lisan. Kita tidak harus mengeluarkan uang. Kita tidak harus mengorbankan waktu kita yang banyak. Bahkan dengan 10 menit, 5 menit saja, mungkin kita sudah bisa membaca Quran setengah halaman, 10 menit satu halaman, atau bahkan lebih daripada itu. Dan orang yang tidak bisa membaca Quran, dia akan menderita kerugian yang banyak. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mahir membaca Quran dengan orang yang terbata-bata dalam membaca Quran, berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani." Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, orang yang mahir membaca Quran, dia akan bersama para malaikat yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukannya sejajar dengan para malaikat yang tak pernah berbuat dosa dan kemaksiatan. Orang yang mahir membaca Quran. Sementara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani. Orang yang membaca Quran namun terbata-bata, berat ketika dia membaca Quran, lisannya berat dalam membaca Quran,
maka lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Satu perbandingan yang sangat jauh, di mana orang yang membaca Quran dengan mahir kedudukannya sejajar dengan para malaikat yang tak pernah berbuat dosa, sementara orang yang terbata-bata tetap mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Quran dan pahala bersabar terus belajar. Adapun orang yang terbata-bata membaca Quran, berat lisannya ketika membaca Quran namun tidak belajar, maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Al-Quran tidaklah boleh dibaca dengan serampangan. Artinya kalau kita menyadari bahwa bacaan kita tidak benar, saat itu kita harus bergegas untuk belajar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya tartil, yaitu dengan makharijul huruf yang benar. Tempat-tempat keluarnya huruf itu harus benar, harus tepat. Tidak boleh ada ibdal huruf bil huruf, huruf yang satu diganti dengan huruf yang lain. Sin, sad dibaca sin, shin dibaca sin. Antara fa dan waw, ya, sama, tidak ada bedanya. Bahkan kadang-kadang salah-salah dalam memberi harokat. Maka ini adalah kesalahan yang fatal yang dapat merusak makna Al-Quran, sehingga orang yang seperti ini bacaannya namun dia tidak belajar membaca Quran dengan baik dan benar, dia berdosa. Disebabkan kata warattil itu adalah fi'il amr, menuntut siapapun yang membaca Quran itu agar baik, bagus bacaannya. Dan orang untuk mencapai tingkatan baik dan bagus bacaannya tidak mungkin bisa kecuali dengan belajar. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang mendapati diri kita berada pada posisi yang pertama, yaitu belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, bergegaslah. Jangan sampai kita kemudian meninggal dunia dalam keadaan kita belum bisa membaca Al-Quran. Risalah mulia yang dibawa oleh Nabi kita Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita tunjukkan dengan cara kita, yaitu mencintai Al-Quran, minimal bisa membacanya dengan baik dan benar. Karena cinta kepada Nabi bukan hanya pandai memuji, akan tetapi mengikuti contoh-contohnya. Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka kalau kita berada pada posisi yang pertama, kita belum bisa membaca Quran sama sekali, bergegaslah untuk belajar. Adapun kondisi yang kedua adalah mungkin di antara kita mendapati diri kita bisa membaca Quran namun masih terbata-bata, bisa membaca Quran namun masih berat lisan kita. Maka carilah guru yang bisa membenarkan lisan kita ketika kita membaca Quran. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Kemudian yang ketiga, apabila kita mendapati diri kita sudah mahir, sudah benar dalam membaca Quran, ajarkanlah kepada orang yang butuh untuk belajar Al-Quran dari kita. Disebabkan apa? Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dia adalah sebaik-baik umat Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW menegaskan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita termasuk di antara, yaitu sebaik-baik umat Nabi SAW. Minimal kita bisa membaca Quran. Kalau kita sudah bisa membaca Quran, telah mempelajari Al-Quran, kemudian ketika sudah bisa, ajarkanlah. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah,
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر والشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat merugi orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang bisa membaca Quran dan rutin membaca Al-Quran, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan dibela oleh bacaan Al-Qurannya tersebut. Bacaan Al-Quran, pahala bacaan Al-Qurannya itu akan menjadi pembela baginya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Sebagai pemberi syafaat, di mana kita di saat itu di hari kiamat butuh kepada syafaat. Dan orang yang rutin membaca Al-Quran, dia dijanjikan oleh Nabi SAW akan mendapat syafaat dari bacaan Al-Qurannya. Maka orang yang tidak bisa membaca Al-Quran di sini, dia akan menderita banyak kerugian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bergegas memacu diri untuk bisa membaca Quran. Terus belajar Al-Quran sampai kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka rugi kalau kita tidak mendawamkannya, membiasakannya untuk rutin membacanya, menjadikannya wirid harian. Bahkan yang paling baik, kalau kita sudah bisa membaca Quran dengan baik dan benar, hendaknya kita hafal dan kita fahami maknanya, kemudian kita amalkan. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas kebaikan, berupaya di atas amalan-amalan yang akan menjadikan kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke pintu surga. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Barakallahu fikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.